Hai Sobat Kreatif, kembali lagi di video Nakama Creative Lab. Beberapa waktu lalu sempat rame ada orang yang tiba-tiba itu berbisnis di TikTok, kini sudah punya dan bahkan mampu membeli rumah. Dan salah satunya adalah pemilik dari owner Raja Ngemil. Kalau kita lihat memang bukan kaleng-kaleng ya, penjualannya udah tembus 140.000 piece lebih. Kalau dihitung kasar sih omset 9 miliar ini angkanya ya bisa dibilang masuk akal ya. Menarik untuk dibahas bagaimana sebuah camilan yang sebenarnya bisa dibilang mainstream ini mampu membuat ludes habis dari ratusan ribu piece. Sekilas kita bahas secara overview bisnisnya dulu ya. Jadi si owner Raja Ngemil ini bisnisnya adalah snack atau camilan. Dan dia ini ada di industri food and beverage atau biasa disingkat F&B. Dan target marketnya itu adalah orang-orang dengan usia sekitar 24 hingga 45 tahun dan doyan ngemil serta suka makan makanan pedas. Dan platformnya, sebenarnya kalau kita lihat platformnya ada di Instagram dan juga TikTok. Tapi yang menjadikan fokus adalah platform TikTok. Brand message. Secara komunikasi, brand message dari owner Raja Ngemil sebenarnya cukup sederhana ya. Yaitu ketika kamu lapar dan suka pedas, tersedia berbagai macam camilan dan salah satunya adalah basreng. Basreng pedas, murah, tapi enak. Brand positioning. Secara brand positioning menekankan area kreasi pedas dari berbagai macam camilan dengan basreng sebagai tonjolan utamanya. Organic media. Nah, kini kita akan membahas satu persatu mengenai trifecta digital marketingnya. Dimana untuk organic media itu komunikasi kenapa basreng owner Raja Ngemil berfokus pada makanan yang bisa seenak itu dengan minyak yang bersih, lalu ditunjukkan bagaimana prosesnya, ditambah brand ini menggunakan konten bertipe behind the process untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Kalau di film itu kita mengenal behind the scene ya. Banyaknya basreng yang digoreng, hal ini tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk social proof. Dengan banyaknya basreng yang dimasak, secara nggak langsung akan menimbulkan kesan banyak yang order, sehingga membuka kesempatan lebih besar untuk orang lain ya ikut order juga. Ya biasa ya, namanya orang Indonesia itu FOMO. Jadi kita lihat mayoritas konten owner Raja Ngemil yang best perform didominasi dubbing dengan bungkusan storytelling. Brand camilan ini juga terlihat menonjolkan proses dibalik pembuatannya. Bahkan ada konten yang ngasih tahu nih resep dan tipsnya juga. Meski terkesan bodoh bagi sebagian besar orang, namun menurut saya ini justru pintar ya. Karena dengan memberikan ruang terbuka secara transparan akan meningkatkan kepercayaan audiens hingga berkali-kali lipat. Dan yang cukup menarik adalah ada beberapa konten owner Raja Ngemil yang menjawab false belief dari audiens. Dan sekali lagi dengan behind the process. Sebelumnya buat kamu yang belum tahu apa itu yang namanya false belief. Nah, jadi false belief itu adalah sesuatu persepsi dari audiens akan sebuah brand atau produk. Namun sebenarnya salah. Nah, disitulah ya tugas brand dari false belief ya, belief yang salah, kepercayaan audiens yang salah itu diklarifikasi lah bahasanya ya. Jadi di statementkan ini loh yang benar, tidak hanya false belief soal rasanya saja, namun isu-isu miring seperti isi dari camilannya dikurangin lah gitu ya, itu dijawab nih sama owner Raja Ngemil melalui konten-kontennya. Hal ini penting sehingga persepsi yang salah tersebut tidak semakin menyebar luas ke mana-mana, yang tentunya itu bisa merugikan bagi sebuah brand. Selain murni dari kontennya, personal branding dari pemilik owner Raja Ngemil juga cukup kuat. Terlebih sosoknya sebagai wanita yang penuh semangat dan antusias akan makanan yang disajikan tentu membuat audiens juga ikut terbawa suasana antusiasnya. Menggunakan ilmu psikologi, brand ini terlihat menumbuhkan rasa FOMO. Tapi sekali lagi, hal tersebut didukung visual berupa behind the process. Sepertinya behind the process menjadi kunci bagaimana owner Raja Ngemil bisa menarik perhatian audiens sekaligus memikat hati customernya. Komunikasi produk yang fokus dan konsisten juga menjadi kunci top of mind-nya sebuah produk. Terlihat owner Raja Ngemil fokus pada dua komunikasi, yaitu basreng murah dan enak. Tidak melulu berbicara soal audiens aja, owner Raja Ngemil juga menyeimbangkan berbicara tentang produk. Nah ini ya, jadi balancing antara audience centric dan product centric. Salah satunya berupa perbandingan produk untuk menegaskan kembali USP atau Unique Selling Proposition dari camilannya itu.
ditambah eksplorasi produk untuk engage lebih dalam dengan audiens, sehingga Basreng tidak sekedar untuk ngemil standalone, melainkan bisa dikreasikan. Hal ini bisa membuat Basreng tidak sekedar camilan, namun sudah menjadi gaya hidup. Sekali lagi, kunci dari ramai konten owner Raja Ngemil, jika dilihat benang merahnya adalah betapa banyaknya makanan yang dimasak. Dan tidak ketinggalan, konten yang juga ramai di akun owner Raja Ngemil adalah storytelling yang memberikan inspirasi. Paid media. Strategi paid media yang digunakan oleh owner Raja Ngemil salah satu utamanya adalah menggunakan endorsement. Banyak figur yang digunakan oleh KOL atau Key Opinion Leader dalam kategori mega alias dengan followers besar. Sebut aja seperti endorse Fuji, Laura Siburian, Rachel Fenya, hingga Magdalena. Tak hanya itu, owner Raja Ngemil pun turut masuk ke acara TV Brownies. Walaupun sebenarnya nggak jelas juga ya ikut sertaan acara tersebut berbayar atau tidak si owner Raja Ngemilnya. Namun di sini kita menggunakan asumsi bahwa pihak owner Raja Ngemil membayar, sehingga kita masukkan ke kategori paid media. Earned media. Salah satu indikator berhasil atau tidaknya sebuah brand dalam aspek earned media adalah penilaian melalui ada atau tidaknya konten UGC atau User Generated Content. Dan owner Raja Ngemil sudah direview pada platform TikTok. Ya, kita lihat ya. Dia ini direview beberapa kreator, salah satunya adalah sebagai berikut. Tidak hanya sekedar direview, namun bentuk user generated content dari audiens owner Raja Ngemil juga dalam bentuk ide konten. Menumbuhkan keterlibatan tinggi pada audiens, ini adalah langkah yang jenius. Hal yang sama seperti dilakukan oleh Iben yang dalam mencari ide kontennya, berasal dari komentar netizen. Potensi berkembang. Brand owner Raja Ngemil dapat mengeksplorasi lagi bagaimana basreng dan camilan bisa dicampur bersama nasi goreng, mie goreng, bakso, atau bahkan yang ekstrim seperti es krim. Selain itu juga mengkomunikasikan bahwa ngemil basreng adalah sebuah bagian dari gaya hidup. Ketika sebuah makanan yang menjadi gaya hidup, maka akan berpotensi lebih sustain ketimbang sekedar komoditas. Ini penting ya, bagaimana kita meleverage dan menaikkan level dari brand kita. Kesimpulan. Kunci utama dari keberhasilan owner Raja Ngemil adalah memadukan secara serasi antara trifecta digital marketing. Mulai dari out media yang fokus pada model konten behind the scene dan gaya komunikasi basreng murah dan enak. Ditambah paid media yang disalurkan berupa endorsement ke mega KOL atau Key Opinion Leader. Yang mana itu merupakan kunci owner Raja Ngemil sukses menjangkau audiens yang luas dan juga masif. Kemudian selain itu, fokus pada salah satu platform juga menjadi kunci utama di mana dia mengembangkan dan juga mendatangkan traffic yang begitu besar dan tentunya juga mendatangkan cuan. Fokus pada satu platform bukan berarti tidak eksis di platform lain ya. Kita lihat sendiri, owner Raja Ngemil itu juga ada kok di Instagram, tapi memang bukan merupakan fokusnya. Dengan strategi yang komprehensif tersebut, tentu menjadi masuk akal ketika owner Raja Ngemil berhasil membuka penjualan hingga ratusan ribu piece dan cuannya, omsetnya mungkin bisa sampai miliaran. Bagaimana menurut kamu? Apa faktor lainnya yang membuat owner Raja Ngemil bisa sesukses ini? Tulis di kolom komentar ya.